sekarang tadi di sebelah sini udah ada Bang Hilal. Bang Hilal nanti ini sedang membuat kaligrafi. Nanti hasilnya itu bisa untuk ibu-ibu jamaah yang hadir di sini. Senang nggak Bu Ibu? Tepuk tangan dulu buat Bang Hilal nih biar semangat gitu. Bang Hilal, tapi ngomong-ngomong bikin apa? Aku juga nggak tahu. Bang, bikin apa Bang? Ini jadi saya lagi bikin ayat yang tadi dibacain sama adik kori kita. Oh, sama Zaki Iya, betul. gitu. Jadi yang saya tulis ini adalah bacanya wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Oh, yang artinya Bang? Artinya Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Ih, hebat Bang Hilal. Padahal tadi ada niat ngejebak gitu. Enggak Bang. Ya udah Bang, semangat Bang Hilal ya. Ya, siap, Neng Tia. Nanti ibu-ibu soalnya pengen dipajang di rumah ya Bu Ibu ya. Nah, ini ingat-ingat soal hutang berhutang, apalagi riba nih ya. Ternyata di luar sana kayak yang aku bilang tadi Bu Ibu, banyak yang udah minjem uang tapi begitu nagih lebih galak daripada yang dipinjemin gitu. Nah, ini ada videonya nih, langsung kita lihat sama-sama. Seorang lelaki yang bekerja di sebuah koperasi harian mengungkap bagaimana pengalaman pahitnya kala harus meminjamkan dan menagih hutang kepada nasabahnya. Dalam video terlihat ia baru saja meminjamkan sejumlah uang pada seorang ibu. Pas dikasih pinjaman senyum-senyum, pas ditagih malah marah-marah, tulis akun tersebut. Ya, beberapa hari kemudian, si ibu tampak begitu galak sambil membentak-bentak si lelaki, yang hanya menjalankan tugasnya untuk menagih uang pinjaman. Sambil menunjuk-nunjuk lelaki di depannya, si ibu kemudian berjalan meninggalkan penagih hutang tersebut. Sini gue mah gak malu, utang gue seberapa? Ya Ma, maksudnya kan nih kita butuh duit ya. Itu kan duit saya kan ngumpulin dari dagang. Mama, Makanya jadi punya utang jangan yang benar-benar yang sopan kalau naik saya udah orang. sopan. Kalau saya nggak sopan dari kemarin saya udah ngambil barang Mama ya. Dia mancing-mancing kayak Gue utang banyak sama orang. Orang-orang ini pada sopan sama gue. Ya saya nih, kalau saya nggak sopan ya, saya ngambil barang Ma. Emang utang 2 juta dikit? Banyak. Mulutnya harga diri orang, tahu nggak? Nah, harga diri saya. Saya tanya sama Mama nih, Mama bayar gak utang? Orang juga punya utang Ma. Kalau lo situ sopan sama Nanda sama Mama, pasti bayar. Karena Nah, bukan masalah itu, utang kewajiban. Jangan seakan-akan saya ngemis duit. Tapi saya sini minta duit saya segera dibalikin. HP-nya udah hilang kemana, duitnya nggak dibalikin. sopan Umi. Nah, itu bagaimana itu? Yang diutangin Asik ya? malah lebih galak, sopan dong gitu. Padahal kan ya, mau gimana ya, mungkin pas yang minjemin juga udah butuh uangnya. Tapi ternyata malah digalakin. Ya kan memang sudah ada perjanjian waktunya jatuh tempo ya. Iya, nah ini Asik. adabnya gimana Bu Nyai? Serba salah ya, jadinya mau ngebantu teman, mau minjemin nanti takutnya jadi begini. Hubungannya juga jadi Renggang gitu kan. renggang. Mm-mm. Kita harus Asik juga. bersikap seperti apa Bu Nyai? Iya, bagi yang utang tadi sebenarnya sudah kita singgung ya. Jadi ada sopan santun. Kalau toh misalnya hari itu belum bisa bayar, dengan kalimat yang baik, nggak boleh marah-marah, itu dosa, Oke. jelas ya. Terus kemudian bagi yang menghutangkan ya, bagaimana kalau misalnya ini hendaknya diberikan penangguhan. Kalau memang tidak mampu diberi penangguhan tetap tidak mampu, ya itu apa? Sedekahkan aja. Bahwa apa? Yang demikian itu jauh lebih bagus bagi orang yang tahu gitu ya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi supaya diberikan, disedekahkan, diikhlaskan supaya enak gitu. Tapi bagi yang Berat. iya Berat itu juga. itu pahalanya besar tapi Neng Tia, Ibu ya. Jadi memang harus punya jiwa besar. Jadi mengikhlaskan begitu. Terus bagi yang punya utang hendaknya punya adab yang bagus. Nggak boleh marah-marah seperti tadi ya. Giliran ditagih utang, taringnya keluar, galak banget. Matanya udah mau copot itu tadi. Ya seperti itu Neng Tia. Oh, Ya, gitu. Jadi subhanallah. kita harus memberikan penangguhan dulu gitu. Iya. Kasih panjangin lagi waktunya. Sampai mampu, sampai dia bayar mampu. Memang seperti itu. Nah, Tapi kalau yang nagih utang juga kepepet juga nih kayaknya. Udah deadline pengen dipakai juga, ini gimana? ya itulah sebabnya kenapa
orang yang menagih hutang itu benar-benar harus sabar. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti sudah dengan segala resiko memang. Kadang belum punya, kadang memang belum tidak niat bayar. Kadang-kadang ya itu tadi harus siap kalau marah-marah harus bagaimana kita bersikap, itu resikonya orang menghutangkan. Nah seperti itu, makanya apalagi kalau itu hutangnya beranak pinak. Nah itulah kenapa Islam melarang seperti itu karena akibatnya akan seperti ini. Gitu Ning Tia. Hanya. Gitu, hanya. Habis kadang-kadang ya kalau pertemanan-pertemanan itu misalnya minjem uang nih ya kan, pas ditagih, nggak punya uang, masih belum dapat uangnya, susah ini, tiba-tiba set, rice cooker masuk, baru ya. Terus teman-teman juga kan kalau misalkan di sosmed nih, kalau misalkan seumuran aku kan aku masih 17 tahunan ya. Jadi kalau misalkan minjem uang gitu, nggak punya uang, tapi nanti tiba-tiba posting, pakai jam tangan baru, pakai kacamata baru, pakai baju baru. Asik, Nah gitu kalau kan? kayak gitu tuh kita juga tetap harus ikhlas juga. Yang Bingung ini aku ya. Nah, iya, dari yang berhutang mikir dulu. Kalau memang nggak mampu ya jangan berlagak sok gitu ya. Itu yang harus kita inikan. Jadi harus hati-hati. Karena kita sebelum hutang tolak ukurnya harus kita sendiri. Mampukah saya nantinya bayar? Itu yang harus kita pikirkan. Begitu Ning Tia. Terus kitanya bagaimana? Ya terus mengingatkan. Loh, mengingatkan untuk bayar hutang itu wajib juga nagih itu. Iya. Bukan nggak boleh, mengingatkan supaya yang punya hutang ini tidak dosa. Nggak boleh kalau tidak diingatkan, memang harus diingatkan. Begitu, tetap harus ditagih. Jadi sebenarnya intinya kita memberi hutang ini sebagai bentuk ujian juga ya. Iya betul Ning Tia, Harus betul itu. harus punya kesabaran yang lebih gitu ya. Iya, harus Karena- siap kehilangan. Iya, juga. karena minjemin uang itu ternyata bukan untuk gimana-gimana, tapi akhirnya menguji kesabaran kita betul, sendiri betul, ya. betul, betul. Gitu. Betul banget. Siapa yang di sini yang suka minjemin utang? Gak ada. Yang suka minjem? Gak ada juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, bebas kita. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hai.